Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tazal muhtadun. Ahmaduhu subhanahu kullul khalaiqi baina yadayhi mawqufuna wa muhasabuna mujziyun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khalilun sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumin la yanfa'u malun wa la banun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil maknun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya meningkatkannya. Artinya, apa yang menjadi perintah kita laksanakan dan apa yang menjadi larangan kita berupaya mencegahnya dengan penuh kesadaran. Karena pengaruh yang menjurus ke arah kemungkaran itu sangat banyak dan berada di mana-mana. Mudah-mudahan kita sekalian dipelihara dan terhindar dari pengaruh yang bisa menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Ta'ala menuju amal soleh yang bisa mendekatkan kita dari rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pada tubuh kita ini ada suatu anggota yang amat penting buat komunikasi di antara sesama kita. Dari teman atau saudara yang jauh bisa menjadi dekat, sebaliknya dari dekat bisa jauh. Alat itu ialah lisan. Lisan tersebut bersifat seperti tanah. Bila kita tanami jagung umpamanya, tentu berbuah jagung. Tidak ada ceritanya menanam jagung tumbuh berbuah gamas, atau sebaliknya. Demikian itulah sifat lisan kita sekalian. Bila kita buat mengucap atau berkata baik dan manis, tentu kita memetik kemanisannya. Sebaliknya, bila ucapan kita terluncur dan mengandung racun atau bisa, tentu cepat atau lambat kita akan memetik dan terkena dampak negatifnya yang tidak kita inginkan bersama. Mari kita ingat bunyi patah Arab, Innal lisana sab'un in amaltuhu harsaka wa in adlaqatuhu iftarasaka fantiq bihi ala qadari wa kum minhu ala hadri. Al-Hikmah. Maksudnya, sesungguhnya lidah itu binatang buas. Jika engkau ikat dia, niscaya ia menjagamu, dan jika engkau lepaskan dia, niscaya ia menerkammu. Oleh karena itu, hendaklah engkau berkata dengan lidah itu sebenarnya, dan hendaklah engkau berhati-hati daripadanya. Seirama dengan maksud hikmah tersebut, tepat sekali sebuah baca yang mengatakan, Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah bergantung kepada dapat tidaknya ia memelihara lidahnya. Berangkat dari semua itu, maka kita sekalian ingin berkata, sebaiknya dipikir dahulu dan ditimbang-timbang untung dan ruginya.
Kalau pencerahan kita itu diumpamakan perak, maka dia bisa diumpamakan emas. Artinya lebih baik kita diam daripada bicara. Dan bila kita bicara diumpamakan emas, maka diam bisa diumpamakan perak. Kita berbicara lebih baik daripada diam. Begitu seterusnya. Untuk lebih tegas, Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, maka hendaknya ia berbicara yang baik-baik atau ia diam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu, marilah di samping kita menjaga diri dan segenap anggota badan kita ini dari perbuatan dan tindakan maksiat, maka hendaknya pemeliharaan lidah dapatlah lebih kita istimewakan. Karena lidah atau lisan lebih banyak memborok dan lebih banyak mengundang bahaya atau malapetaka, baik di tingkat lingkungan keluarga, rumah tangga, bahkan di tingkat bangsa-bangsa sekalipun. Penjagaan lidah supaya diprioritaskan. Oleh sebab bahayanya lidah bagaikan binatang buas yang berbisa. Banyak sudah orang terkena terkaman serta gigitan binatang tersebut yang terlepas dari rantai atau rangkainya. Artinya sudah banyak teman inti menjadi lawan utama. Rumah tangga yang tenteram sakinah menjadi kocar-kacir dan berantakan dikarenakan tergelincirnya lidah. Sungguh sangat memprihatinkan. Bila mana terdapat keluarga atau rumah tangga yang sudah hidup rukun dan terapan sakinah, dapat berantakan akibat sepatah kata yang dampaknya sangat negatif dan akhirnya mengena anak putra putri yang tak bersalah, yang tak berdosa ikut merasakan penderitaannya, terlantau-lantau pendidikannya. Mereka menangis, merintih, merindukan ibu bapaknya yang lari tanpa besar, meninggalkan rumah akibat sepatah kata yang berbisa. Sekali lagi, anak yang tak berdosa ikut menanggung dan merasakan penderitaannya. Mereka ketinggalan dengan teman-temannya. Padahal anak kita ini akan hidup di suatu zaman yang jauh berbeda dengan zaman kedua orang tuanya. Kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana pesan sabdi Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghira. Tidaklah termasuk dalam golongan kita kaum muslimin orang yang tidak menghormati yang tua-tua dan tidak pula mengasihi atau menaruh kasih sayang kepada yang kecil-kecil di antara kita. Hadis riwayat Tabrani, Abu Dawud dan Bukhari. Sidang Jumat rahimahullah. Sekarang agar kejadian semacam itu tidak sering terjadi, mari kita di antara ibu bapak mempergauli keluarga dengan sebaik-baiknya dan dilandasi saling pengertian yang mantap lagi mendalam. Sehingga apabila terjadi konflik sehingga bapak diomel-omel oleh sang istri, sebaiknya bapak bersikap tenang dan mengalah. Balaslah kobaran api itu dengan air pemadam. Jangan malah diperceti bahan bakar yang membahayakan. Begitupun sebaliknya. Dan ingat serta perhatikanlah. Yang pertama, lelaki atau kaum hadat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum wanita atau kaum hawa. Dari itu pergaulilah suami dengan sebaik-baiknya serta penuh hormat karena sebagai orang tua pernah tua. Kemudian yang kedua, begitu sebaliknya, pergaulilah istri dengan penuh rasa kasihan sebab ia sebagai orang termuda yang belum banyak makan garam atau belum banyak pengalaman. Kemudian yang ketiga,
istri atau kaum Hawa, diciptakan dari tulang rusuk lagi, sedang tulang tersebut adalah salah satu tulang yang paling lembut dan keras. Karena itu, pergaulilah istri dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang sabar. Keempat, di antara organ atau anggota tubuh yang paling banyak menerima tanda merah adalah bibir. Sedang tanda merah adalah tanda berbahaya. Dari itu, mengalahlah bila istri sedang mengomel, terimalah dengan kepala dingin. Ketahuilah, bibir lebar dan luasnya tidak seberapa, namun bahayanya amat besar, bahkan bisa menggoncangkan negara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, pada umumnya manusia normal sama mendambakan dan mengidam-idamkan kehidupan yang aman, penuh kedamaian dan ketentraman yang abadi, kokoh dan kuat, tidak mudah retak atau berantakan. Ketahuilah, sesuatu yang menjadi dampak tersebut sebagian besar kuncinya terletak pada pandai atau tidaknya memelihara bidah. Dari itulah, apabila kita mendengar atau menerima berita, sebaiknya jangan langsung dipercaya atau diterima bulat-bulat. Selidiki dan teliti akan kebenarannya. Kata sekarang harap diinterview terlebih dahulu. Jangan-jangan berita itu datang dari seseorang yang tidak cinta damai dan persatuan, yang secara samar-samar ingin mengunting dalam lipatan atau ingin memecah belah. Marilah kita kembali ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang pendurhaka dengan membawa suatu berita, maka selidiki dengan teliti, supaya jangan kamu mendatangkan musibah terhadap sesuatu kaum tanpa pengetahuan, maka kemudian kamu menyesal atas apa yang telah kamu kerjakan. Demikianlah berbagai Jumat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bi hablillahi jami'a wa bi dhikri ni'mati 'alaina in kunna a'da'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amri fadafi bi nafsi wa zanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sayyid sahabat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a ulatul muslimin wa ahli al-kafarat wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudh man khadal muslimin waj'al baldatana hadhihi aminah mutma'innah wa sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum.